Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Doni Agus Prakoso. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori substantif dalam perkara pidana di Indonesia. NIM saya di 20518203 dengan dosen Dr. Heri Firmansyah, SHM Hum, MPA di kelas UAS Kapita Selekta Hukum Pidana. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang teori di mana keadilan substantif itu. Keadilan substantif adalah keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam putusan-putusan berdasarkan hasil galiannya atas rasa keadilan di dalam masyarakat yang dimana kebenarannya yang bersumber dari nilai moral yang hidup dan berkembang di masyarakat itu sendiri. Keadilan substantif selain dibenarkan dalam Undang-Undang 45 juga dimuat dalam berbagai undang-undang yang terkait langsung dengan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 45 ayat 1 yang berbunyi Mahkamah Konstitusi memutus untuk berdasar Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Pasal itu sendiri menyebutkan bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apalagi jika pihak yang perkara jelas-jelas meminta putusan itu menjadi suatu putusan yang adil. Di dalam sistem peradilan pidana itu pada hakikatnya identik dengan sistem yang penegakannya hukum itu tersendiri. Karena proses peradilan itu pada hakikatnya suatu proses menegakkan suatu hukum yang jadi pada hakikatnya identik dengan sistem kekuasaan dan kekuasaan dari kehakiman itu sendiri. Sistem peradilan sering diartikan secara sempit sebagai sistem peradilan yang menyelenggarakan peradilan atas nama negara atau sebagai suatu mekanisme untuk menyelesaikan perkara atau sengketa itu tersendiri. Sistem peradilan tersendiri dilihat secara integral merupakan suatu kesatuan sebagai subsistem yang dimana suatu komponen yang terdiri dari komponen substansi hukum, struktur hukum, dan juga budaya dari hukum itu tersendiri. Di dalam prinsip suatu keadilan, memiliki data ataupun suatu penafsiran hukum atau teori hukum yang istilahnya adalah di dalam tanda kutip yaitu adil. Sebagai kata benda dipergunakan kata keadilan yang mempunyai arti sama dengan suatu keadilan yang dimana sesuai itu adil lebih banyak tergantung pada kesesuaian dengan hukum itu tersendiri, dengan pandangan pribadi seseorang itu juga, yang dimana terdapat hubungan dan kerja timbal balik antara pertimbangan ini dengan pertimbangan berwarna yang kurang subjektif seperti sesuai dengan hukum dan kesesuaian dengan undang-undang yang berlaku yang ada di Indonesia ini, di mana dijadikan menjadi suatu pertimbangan keadilan yang berisi suatu pandangan pada dasarnya berwarna pribadi terhadap suatu yang seharusnya menurut hukum itu sendiri. Yang menurut Immanuel Kant mengungkapkan bahwa keadilan hukum yang tertinggi adalah ketidakadilan yang paling besar. Dengan kata lain, keadilan yang bersifat absolut adalah manifestasi dari wujud ketidakadilan itu tersendiri, dan berbeda dengan halnya yang dinyatakan oleh Profesor Patmo yang menyatakan bahwa keadilan adalah masalah hidup dalam kaitannya dengan orang lain atau masalah hidup di dalam suatu perkelompokan, di mana di dalam itu memiliki tiga hal yang merupakan solusi problem utama keadilan. Yang pertama adalah prinsip dari suatu kebebasan yang sebesar-besarnya yang sama bagi setiap orang. Di dalam prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan berpolitik, dan juga kebebasan berbicara, termasuk di dalam suatu kebebasan pers itu, dan juga kebebasan keyakinan. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri, kebebasan dari penahanan dan penangkapan wewenang, dan juga hak untuk mempertahankan milik pribadi itu sendiri. Prinsip perbedaan yang intinya adalah perbedaan sosial
dan ekonomis harus diatur agar memberikan pemanfaatan yang paling besar bagi mereka yang kurang diuntungkan. Dan yang ketiga adalah prinsip persamaan yang adil atas kesempatan, yang intinya adalah ketidaksamaan sosial ekonomi yang harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua orang yang di bawah kondisi itu memiliki suatu persamaan. Keadilan substantif sebagai kontrol dari penegakan hukum di Indonesia. Poin pertama yaitu persoalan tentang korupsi yang merupakan suatu hal yang terus menjadi permasalahan yang tidak pernah dapat diselesaikan, dan juga posisi terhadap koruptor yang pandai memanfaatkan suatu situasi celah hukum yang ada di negara Indonesia. Di dalam segi aturan yang belum pernah menjangkau perilaku kejahatan korupsi tersebut, atau faktor internal penegakan hukum yang tidak maksimal dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia. Pelaksanaan hukum itu sendiri baik yang baik atau tetap harus mengacu pada aturan hukum yang berlaku, yang ada dan harus mencerminkan suatu nilai keadilan masyarakat. Salah satunya adalah perkara tindak pidana korupsi dan mengawal kerja pemberantasan korupsi terhadap perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum dengan mengajukan upaya hukum peradilan terhadap suatu perkara korupsi yang tidak kunjung mendapatkan kepastian terhadap proses hukum yang berjalan dengan baik dan juga ditangani oleh KPK maupun kejaksaan dan juga kepolisian yang berlaku di negara Indonesia. Di dalam korupsi yang dihimpun dari penelitian Indonesia atau Indonesian Corruption Watch, terdapat 5 poin dari tahun 2015 yang sudah didata sampai dengan tahun 2019, di mana Indonesian Corruption Watch atau ICW menyebutkan total kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi sepanjang 2015 mencapai 31 triliun rupiah. Yang kedua, ICW telah menyatakan lebih dari 3 triliun terhadap total kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi sepanjang 2016. Yang ketiga, penelitian itu dilakukan diinvestigasi oleh ICW, Wang Alamsyah, yang mengatakan terdapat 576 kasus di dalam tahun 2017, yang dimana angka ini akan terus bertambah dibandingkan dengan angka tahun 2016, yang dengan total kasusnya hanya 482 kasus korupsi, dan jumlah kerugian yang meningkat dengan angka sebesar 6,5 triliun rupiah. Yang keempat, poin di mana tahun 2018 kerugian negara Indonesia dalam kasus korupsi ini mencapai 9,29 triliun rupiah. Hal ini adalah hasil yang memang sudah dicek ataupun sudah dilihat oleh Indonesian Corruption Watch. Yang terakhir itu ICW telah mencatat dengan kasus 270 kasus total yang ditangani pada tahun 2019, total 580 tersangka yang tersandung di dalam kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Dengan adanya kasus korupsi di Indonesia, ini tentu dilakukan upaya penanggulangannya yang sangat serius melalui politik kriminal, baik melalui upaya kenal dan yang bersifat menanggulangi setelah terjadinya kejahatan yang memang represif, dan juga upaya non-penal yang bersifat mencegah terjadinya kejahatan yang preventif atau gabungan diantara dari kedua tersebut. Dan poin yang kedua adalah yang dimana penyelenggaraan dari peradilan pidana itu sendiri merupakan dari mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana yang mulai dari prosesnya penyelidikan dan penyidikan dan penangkapan atau penahanan, suatu penuntutan dan juga pemeriksaan di sidang pengadilan, bantuan serta hukum pelaksanaan putusan dari pengadilan itu tersendiri. Yang poin terakhirnya itu dengan kata lain bekerjanya terintegrasi polisi ataupun jaksa maupun hakim, advokat dan petugas lembaga pemasyarakatan, begitu pula dengan prosesnya atau bekerjanya di dalam suatu hukum acara pidana tersebut. Demikian dari suatu presentasi yang memang saya bisa berikan di dalam UAS kelas hukum kapita selekta pidana ini.
Selebihnya terima kasih, dan sekurang-kurangnya itu adalah kesalahan saya yang memang datang dari diri saya sendiri. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.